Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan Wassalamualaikum suami, warahmatullahi wudhunya wabarakatuh. batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa pada pagi hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafidhahullah Ta'ala, yang dimana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama, kita akan banyak memetik faidah bersama, dan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087, atau Anda juga bisa menggunakan fitur WhatsApp call via telepon WhatsApp di nomor kami di 0821 706087. Atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan Alhamdulillah telah terhubung bersama kami melalui saluran telekomunikasi Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana antum? Alhamdulillah baik Ustadz. Ada kabar untuk pemirsa dan pendengar Fatwa TV bahwasannya kali ini Ustadz Haikal sedang berada di Mekah. Apakah benar Ustadz? Ya betul. Masya Allah. Tidak menutup semangat untuk bisa menyapa dan menjawab pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV sekalian. Jadi sudah siap ya Ustadz ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap untuk menyapa dan menjawab pertanyaan dari pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Baik, seperti biasa mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz Haikal Basyarahil guna mengawali kegiatan live interaktif kita pada pagi hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya manusia ketika ingin hidup di dunia ini pastilah ingin bahagia. Semua kita inginlah bahagia di dunia dan di akhirat. Baik orang itu sudah berumah tangga ataupun dia belum berumah tangga, baik dia punya anak ataupun tidak punya anak, pastilah semua kita menginginkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan di dunia ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan dua hal, yaitu dengan
iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan amal saleh yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari laki-laki ataupun dari wanita, wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sedangkan dia dalam beriman kepada Allah, maka baginya kehidupan yang baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang dijadikan oleh Allah kehidupannya kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh kedamaian, ketenangan, maka Allah katakan dalam ayat ini, pertama Allah sebutkan syaratnya man amila salihan, yaitu orang tersebut beramal saleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh yang benar adalah amal saleh tersebut harus berkesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah amal saleh yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka amalan tersebut menjadi amalan yang sia-sia, menjadi amalan yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maka ketika Anda beramal saleh, maka perhatikanlah amal saleh Anda. Apakah amal saleh ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sesuai dengan tata caranya, kaifiyahnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan bilangannya, sesuai dengan hal apa saja dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah amal saleh tersebut. Yang kedua, di dalam ayat ini dijelaskan wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Dia tidak hanya beramal saleh, tapi dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar adalah seseorang yang mewujudkan tauhid kepada Allah, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah iman yang benar. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam sikapnya. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak riya di dalam beribadah. Dia peruntukkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini mewujudkan iman yang benar, mentauhidkan Allah dengan cara yang benar, kemudian dia beramal saleh, maka baginya adalah kehidupan yang berbahagia. Di dunia Allah berikan kehidupan yang sejahtera. Di dunia Allah berikan kedamaian untuknya. Di dunia Allah jadikan keluarganya penuh mawaddah warahmah. Dan di akhirat kelak Allah berikan balasan yang lebih hebat daripada balasan di dunia. Allah berikan ganjaran yang lebih besar daripada ganjaran dunia. Itu Allah berikan surga bagi orang tersebut. Maka rumus untuk bahagia di kehidupan dunia ini sangat sederhana. Tidak perlu seseorang itu menghabiskan uang ratusan juta, pergi ke sana kemari, pergi ke Eropa dan seterusnya, atau pergi berlibur untuk menjernihkan pikiran. Maka tidak perlu, sebetulnya bisa Anda wujudkan, dan siapapun bisa mewujudkan dua hal ini, yaitu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Makanya kalau Anda ada masalah dalam kehidupan apapun, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan anak, masalah dengan keluarga, maka bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Maka mendekatkan dirilah kepada Allah. Banyak-banyaklah beramal saleh. Banyak-banyaklah Anda melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Maka niscaya Allah jadikan kehidupan Anda akan bahagia. Sebesar apapun masalah yang Anda akan hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk Anda untuk keluar dari permasalahan tersebut. Bahkan Anda akan bahagia ketika Anda keluar dari masalah tersebut. Allah jadikan kebahagiaan. Karena yang menjadikan kita bahagia itu hanya Allah. Yang menjadikan kita ini bahagia, senang, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan itu tidak ada
kebahagiaan itu sangat erat kaitannya dengan dengan amal saleh yang kita kerjakan. Semakin banyak Anda beramal saleh, semakin banyak Anda melakukan kebaikan, maka semakin bahagia kehidupan Anda. Semakin sedikit seseorang itu dari melakukan amal saleh, maka dia semakin jauh dari kebaikan. Kemudian yang kedua adalah Anda mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mentauhidkan Allah dalam kehidupan ini, maka Anda orang yang paling bahagia. Kalau dua hal ini diwujudkan, siapapun, muslim atau muslimah, yang berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga, dua hal ini dia wujudkan dalam kehidupannya, maka dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Kalau Anda punya suami, mewujudkan dua hal ini, maka suami Anda adalah suami yang paling berbahagia. Kalau Anda punya istri, mewujudkan dua hal ini, maka istri Anda adalah istri orang yang paling berbahagia dalam kehidupan dunia ini. Maka kalau dua hal ini diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga, maka rumah tangga Anda adalah rumah tangga yang paling bahagia dalam kehidupan ini. Maka rumus bahagia itu sangat sederhana, cuma dua hal saja. Beriman dengan cara yang benar, dan wujudkanlah iman yang benar tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beramal saleh, perbanyaklah amal saleh yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi saya pribadi dan pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Semoga kita senantiasa diselimuti kebahagiaan dalam hidup kita yang tentunya tidak luput, tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa beriman dan juga beramal soleh sesuai dengan tuntutan yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan bahwasannya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada pagi hari ini dengan cara melakukan telepon secara langsung melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087 atau Anda juga bisa menelpon via WhatsApp di nomor kami 0821 7000 6087. Baik, Alhamdulillah telah hadir membersamai kita penelpon kita yang pertama Ustadz pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, begini tentang sedekah. Begini, di dekat rumah saya itu ada sebuah musola, tapi setiap hari dipakai berjamaah sholat wajib gitu. Sekarang lagi menambah ruangan gitu ya. Tapi itu musola itu suka ada malam Jumat, suka ada muludan, ada rajaban gitu. Nah, sekarang lagi melebari atau menambah ke samping, itu bolehkah kalau saya membantu atau menambah ikut sedekah gitu, boleh apa tidak itu Ustaz? Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan boleh tidak kita memberikan sedekah kepada masjid atau perluasan musola. Mungkin di musola tersebut kata beliau ada beberapa kegiatan, mungkin ada yang sesuai dengan sunnah atau tidak gitu, kata beliau. Boleh tidak kita memberikan bantuan di musola tersebut? Jawabannya tentu saja boleh ya. Seseorang ya bersedekah untuk perluasan musola, perluasan masjid, karena ini adalah suatu kebaikan. Karena musola tersebut didirikan salat, didirikan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebuah amal jariah, amal yang baik, maka tidak ada masalah ya. Karena pada asalnya ketika kita bersedekah ya dan kita peruntukkan untuk suatu kebaikan, maka insya Allah seseorang itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan tersebut. Dan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan. Maka selama kita peruntukkan untuk rumah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang tersebut akan mendapatkan ganjar ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman bagi Ibu Iis yang baru saja bertanya. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lilis di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Baik, terdengar suaranya Ibu Lilis? Halo, halo, halo Ibu Lilis. Baik, silakan pertanyaannya Ibu untuk Ustadz pada pagi hari ini. halo, assalamualaikum. Halo Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Silakan, Ibu. Ibu. Nggak ada suaranya ya, Ustadz ya? Ada kok Ibu. Ada kedengaran. Nggak ada suaranya yang kedengeran di sini. Nah, mungkin lanjut aja Ustadz begini. Ana bertanya ya Ustadz ya. Baik, silakan Ibu. Iya, silakan. Silakan Ibu. Baik, nampaknya terputus Ustadz Qadarullah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yang dimana pertanyaan akan kita ambil dari pertanyaan sudah masuk melalui website kami Ustadz di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan datang dari Saudara Syamsul Rahmat dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bismillah, izin bertanya, Ana sudah punya 2 anak laki-laki. Kami ingin merencanakan kehamilan. Akan tetapi istri Ana khawatir untuk hamil lagi. Dikarenakan kedua anak kami dulu ketika awal kehamilan trimester 1, 3 atau 4 bulan pertama, istri sakit mual, muntah parah sampai masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah sampai bulan kelima baru baikan. Berdosakah apabila istri Ana tidak ingin hamil lagi? Sekian, jazakumullahu khairan. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, berdosakah kalau seandainya istri beliau tidak hamil lagi karena mengalami trauma pasca melahirkan anak sebelumnya? Pertama, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Tazawwaju al-walud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, sungguhnya aku nanti senang dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, memiliki anak itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Semakin banyak anaknya, semakin dianjurkan orang itu menikah, ya, untuk memiliki banyak keturunan. Nah, di dalam Islam boleh tidak seseorang tidak berniat untuk tidak memiliki keturunan? Maka jawabannya tidak boleh. Maka kita kadang mendengar, ya, pada zaman sekarang ini banyak sebagian keluarga itu tidak mau memiliki keturunan. Tentu ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tetapi di dalam Islam dikecualikan pada kondisi-kondisi tertentu seorang tersebut boleh dia tidak memiliki keturunan. Pertama, ketika orang tersebut membahayakan jiwanya. Artinya kalau dia melahirkan itu bisa membahayakan jiwanya, bisa menyebabkan kematian, ya, menyebabkan dia kematian atau menimbulkan mudarat yang besar bagi dirinya kalau dia memaksakan untuk kehamilan. Maka kondisi semacam ini boleh seseorang itu tidak memiliki anak. Kemudian yang kedua adalah kondisi, ya, di mana, ya, seseorang itu mengidap penyakit tertentu, ya, kemudian dan itu juga bisa menimbulkan bahaya ketika dia melahirkan. Karena kondisi tertentu dia punya, ya, penyakit tertentu yang tidak bisa melahirkan anak, ya, seperti misalnya seorang ibu misalnya yang pasca operasi kemudian sudah berkali-kali operasi, kemudian terjadi pelengketan di dinding rahimnya, sehingga kalau dipaksakan lagi untuk hamil, ya, untuk melahirkan bisa membahayakan jiwanya. Karena ini kondisi yang sudah maksimal, dia sudah melahirkan, tidak mungkin lagi dia bisa melahirkan. Ya, maka faktor-faktor semacam ini, yang mana faktor-faktor ini semuanya kembali kepada berkaitan dengan jiwa, yang membahayakan jiwa dan yang membahayakan nyawa seseorang. Maka kondisi-kondisi seperti itu diperbolehkan seseorang tidak memiliki anak.
Adapun di luar kondisi semacam itu, maka ini tidak dibenarkan, ya, dan ini dikatakan dia menyelisih syariat. Adapun masalah Anda, maka Anda bisa berkonsultasi nanti mungkin dengan dokter spesialis kandungan. Anda tanyakan apakah ini membahayakan kalau istri saya hamil lagi, apakah membahayakan jiwanya, membahayakan ataukah menimbulkan mudarat bagi dirinya. Maka Anda tanyakan kepada spesialis yang muslimah, maka kalau mereka menjawab tidak ada masalah, maka sunnah seseorang itu memiliki banyak anak, ya. Dianjurkan, disyariatkan seseorang itu memiliki anak. Maka kalau mereka spesialis tersebut menjawab tidak ada masalah, tidak membahayakan bagi istri Anda, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bagi seorang istri untuk tidak hamil. Tetapi dalam Islam itu boleh mengatur jarak antara anak yang satu dan anak yang berikutnya. Karena tidak semua orang bisa mendidik anaknya dalam setiap tahun. Setiap tahun dia hamil, tidak semua orang bisa. Maka ada sebagian orang itu butuh namanya dia mengatur jarak. Kalau sekedar mengatur jarak tidak ada masalah. Dia per 4 tahun baru hamil lagi misalnya, atau per 5 tahun dia baru hamil lagi, maka tidak ada masalah. Dan mereka mengatur anak, ya, sehingga memaksimalkan dia untuk mendidik dan mengajar anaknya. Adapun sama sekali tidak ingin punya anak, maka ini tidak tepat. Ya, makanya tidak tepat, kecuali tadi kita katakan kondisi yang membahayakan jiwa seseorang atau menimbulkan mudarat yang besar bagi diri seseorang. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi saudara Syamsul Rahmat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustadz. Kali ini ada Bapak Badrus dari Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang ketika kita setelah selesai sholat maghrib dan subuh itu kita disunahkan untuk membaca setelah istighfar itu, setelah itu suruh membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Itu tidak merubah tempat duduk, Ustaz. Itu di sholat setelah sholat maghrib dan subuh. Sama satu lagi, Ustaz, mengenai derajat hadis doa kafaratul majlis itu, Ustaz. Mungkin itu. Jazakallahu khairan. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masa derajat hadis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali tidak mengubah tempat duduk di habis subuh dan habis maghrib. Hadis ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syahar ibn Hausyab. Syahar ibn Hausyab ini adalah seorang rawi yang muttarib. Muttarib itu adalah seorang rawi yang tidak konsisten dalam satu periwayatan. Dia meriwayatkan dengan riwayat yang berubah-ubah. Nah, di dalam hadis ini Syahar ibn Hausyab dia tidak konsisten di dalam periwayatan hadis ini. Dia menjadikan hadis ini kadang diriwayat sahabat ini, kadang dijadikan hadis ini diriwayat sahabat ini, sehingga dia tidak konsisten dalam periwayatannya. Makanya para ulama rahimallahu taala mengatakan hadis ini hadis yang lemah karena disebut hadis yang muttarib, hadis yang goncang maknanya, maka karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syahar ibn Hausyab. Oleh karena itu hadis ini hadis yang lemah. Sehingga apakah diamalkan berdasarkan pendapat yang rajih, kita tidak boleh beramal dengan hadis lemah, ya, baik itu di dalam ahkam, di dalam hukum-hukum, atau dalam akidah, ataupun dalam fadhil amal. Oleh karena itu kalau ditanyakan apa derajat hadisnya, maka derajat hadisnya adalah hadis yang lemah. Kemudian masalah yang kedua adalah doa kafaratul majlisnya. Ini terus terang, ya, doa kafaratul majlis ini sebetulnya pembahasan yang sudah lama, ya, disebutkan di buku-buku mustalah, ya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama memang tentang derajat hadis ini. Saya pribadi belum pernah mentakhrij hadis ini, ya. Jadi secara pribadi saya tidak pernah mentakhrij hadis ini. Tetapi saya hanya bisa memberikan gambaran apa yang pernah saya baca, karena dalam menghukumi hadis itu idealnya adalah seseorang itu sudah pernah mentakhrij, ya, menteliti hadis tersebut. Saya pribadi belum pernah menteliti hadis ini secara mendetail, tapi saya hanya sekedar pernah membaca. Hadis ini memang hadis yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, khususnya
ulama-ulama zaman sekarang. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya. Mereka melemahkan hadis doa kafaratul majlis. Kemudian sebagian ahlul ilm, kemudian pendapat Imam Bukhari dan yang lainnya ini diikuti oleh ulama belakangan. Dan juga hadis ini juga ada yang menghasankannya. Di antara yang menghasankannya adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pada asalnya kaidah kalau ulama terdahulu sepakat pelemahan terhadap suatu hadis, maka tidak boleh ada orang yang belakangan untuk mensahihkannya atau menghasankannya. Nah, alhamdulillah kita dapati ya, para ulama terdahulu ternyata juga berselisih dalam masalah hadis ini. Di antaranya perselisihan antara Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim dengan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi walaupun kalau dibandingkan dengan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi adalah muridnya, tetapi beliau juga termasuk ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Beliau menghasankan hadis ini. Dan hadis ini juga dilemahkan oleh Imam Hakim, dan di buku lain dalam kitabnya Mustadrak, Imam Hakim mensahihkan hadis doa kafaratul majlis. Kemudian datanglah setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya An-Nukat. Hafidz menyebutkan bahwasanya hadis doa kafaratul majlis ini diriwayatkan oleh 18 orang sahabat. Dan kesimpulan Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan sebelum Hafidz Ibnu Hajar juga Imam Al-Iraqi menghasankan hadis ini. Yang mana dua orang ini termasuk ulama mutaakhirin, ulama yang datang belakangan. Adapun Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkesimpulan hadis ini tidak sahih kepada Nabi, tetapi ini hanya merupakan perkataan seorang tabi'in. Perkataan seorang tabi'in. Wallahu a'lam, di antara dua pendapat ini mana yang lebih rajih? Apakah pendapatnya Imam Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, atau pendapat Imam Tirmidzi, kemudian Iraqi, Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Hakim? Maka itu harus perlu ditakhrij. Hadis ini perlu ditakhrij secara mendetail. Tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwasanya apakah hadis ini boleh diamalkan atau tidak? Zahir sani ya, kita lihat perbuatan para ulama, mereka mengamalkan hadis ini. Ya, mengamalkan hadis ini, dan itu dilakukan oleh tabi'in, bahkan dinisbatkan kepada sebagian sahabat ketika mereka membaca doa kafaratul majlis. Oleh karena itu ini hadis yang ijtihad ya, tempatnya ijtihad para ulama dalam masalah ini, dan insyaallah permasalahan ini tidak sampai menjurus kepada bid'ah ataupun tidak ya, karena ini adalah masalah ijtihad tentang menghukumi sebuah hadis, karena ada sebagian ulama yang menghasankan dan ada sebagian melemahkan. Saya pribadi tidak bisa mengatakan hadisnya lemah atau hadisnya hasan, karena sebagaimana saya katakan tadi, saya belum pernah mentakhrij hadis ini, tapi saya membaca perkataan para ulama demikian. Sehingga saya pun juga tidak bisa menilai hadis ini dari sisi mana yang lebih rajih, tetapi hanya yang bisa saya katakan ini amalan yang insya Allah boleh diamalkan, tidak mengapa seseorang mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika selesai dari majelis, dia menutup dengan doa ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentakhrij hadis ini secara detail. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman dari Bapak Badrus di Surabaya. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Alhamdulillah terhubung kembali. Kali ini Ibu Lilis dari Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan Assalamualaikum Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan Ibu. Silakan. Halo. Halo, kita dengar. Halo Ibu, Alhamdulillah suara terdengar. Ustadz, ini mau bertanya terkait dengan ini hukum ini Ustadz ya, buang angin atau kentut. Jadi ada dua pertanyaan terkait dengan itu Ustadz ya, yang ada titipan pertanyaan. Pertama begini Ustadz, si Pulana ketika sholat, ketika ruku katanya, terus dia itu semacam terasa keluar angin, tapi bukan dari keluar anginnya dari kemaluan, gitu kan, gitu. Nah itu dia ragu-ragu bertanya ke Ana bagaimana, makanya Ana sampaikan di sini Ustadz ya, itu hukumnya seperti apa?
Dan kedua terkait dengan buang angin juga, kentut itu ketika kita membaca Quran, apakah ketika kita keluar angin atau wajib harus kita wudhu lagi atau bagaimana terkait dengan baca Quran ini, hukumnya bagaimana Ustadz ya? Itu aja 2 pertanyaan titipan. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, yang wabarakatuh. kedua Ibu. Mungkin saya ulangi Ustadz, yang pertanyaan kedua. Iya. Ketika seseorang sedang membaca Quran kemudian dia buang angin, apakah dia diwajibkan untuk wudhu kembali Ustadz atau kita diperbolehkan untuk melanjutkan baca Qurannya? Yang kedua mohon maaf, yang kedua tadi gimana? Itu yang tadi barusan yang kedua, ketika seseorang sedang ngaji, sedang baca Quran kemudian dia buang angin, apakah dia diwajibkan untuk wudhu kembali atau dia diperbolehkan untuk kembali membaca Qurannya Ustadz? Taib. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, para ulama rahimallahu taala tentang masalah ya keluar angin di kemaluan ya seorang wanita, ini terjadi masalah khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Para ulama rahimallahu taala mengatakan, pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hal tersebut membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Maka ini pendapat sebagian para ulama rahimahullahu taala. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan wudu. Ya, karena dia keluar bukan dari tempat yang biasa, sebagaimana angin keluar dari mulut kata mereka, maka itu tidak membatalkan wudu, ya. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala, ya. Oleh karena itu, kalau kita mengambil pendapat yang berhati-hati dalam masalah ini, ya, maka seseorang kalau ingin berwudu itu yang terbaik. Kalau dia ingin berwudu itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya Ustadz saya sering kejadian semacam ini, keluar angin dari kemaluannya dia, bukan dari dubur, maka insya Allah hal tersebut tidak membatalkan. Ya, insya Allah hal tersebut tidak membatalkan. Kalau sering sekali terjadi hal tersebut, maka insya Allah tidak membatalkan. Tapi kalau sewaktu-waktu sekali 2 kali, maka afdalnya dia berwudu, itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Walaupun saya pribadi menganggap itu tidak membatalkan wudu. Ya, menganggap hal tersebut tidak membatalkan wudu seorang karena keluar dari tempat yang tidak biasa. Tapi kalau kejadiannya sekali 2 kali, ya, maka lebih baik dia berwudu, itu yang terbaik. Tapi kalau kejadiannya sering sekali, ya, kejadiannya, maka insya Allah kalau dia tidak berwudu tidak mengapa. Kemudian yang kedua, tentang permasalahan seseorang membaca Al-Quran, kemudian di tengah-tengah dia mengaji atau membaca Al-Quran, batal wudunya. Apakah dia teruskan mengajinya ataukah dia berwudu kembali? Maka pertama, ada 2 hal yang berbeda antara membaca dan menyentuh Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada masalah, tidak berwudu. Para ulama rahimallahu taala pendapat yang rajih, tidak mengapa orang membaca Al-Quran itu tidak berwudu. Yang jadi masalah adalah menyentuh mushaf. Mushaf ya, bukan yang ada di HP, tapi mushaf yang kita bawa. Maka hukum menyentuh mushaf di sini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang saya yakini wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan mengharuskan orang menyentuh Al-Quran itu dalam kondisi berwudu. Karena hadis la yamassul Quran illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini bisa dihasankan dengan jalur yang begitu banyak. Sehingga wallahu a'lam, hadis yang mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Quran, hadis Abu Bakar, ini bisa dihasankan dengan jalurnya. Berdasarkan hadis ini wallahu alam, kalau kita mengaji di saat mengaji tersebut kita butuh menyentuh Al-Quran, maka harus dalam kondisi bersuci. Konsekuensinya kalau orang itu batal di tengah-tengah mengaji dan dia akan perlu menyentuh Al-Quran, maka disuruh dia untuk berwudu. Tapi kalau seandainya dia mengaji kemudian dia batal dan dia tidak akan menyentuh Al-Quran, maka tidak ada masalah dia tidak berwudu. Atau dia memakai petunjuk mushaf, misalnya ada sesuatu hal yang bisa dia tidak bersentuhan langsung misalnya, maka tidak mengapa, tidak mengharuskan dia
berwudu. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi Ibu Lilis yang baru saja bertanya. Baik Ustadz, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada Umu Yodi dari Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, Iya. kita mau Silahkan. ikut lomba. Panitia memberi subsidi bahan lomba 100.000 dengan syarat kita wajib buka rekening di bank A. Jadi 100.000 tersebut masuk ke dalam rekening. Kemudian apabila juara, hadiah juga akan ditransfer ke rekening yang kita disuruh buka tadi. Hadiah juara disponsori oleh bank A tersebut. Kalau kita tidak buka rekening, uang subsidi lomba dan hadiah hangus. Boleh kita ikut lomba seperti itu, Ustaz? Ya. Baik. Ya, Sudah Ibu, cukup pertanyaannya? sudah. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan, boleh tidak seseorang ikut lomba, yang mana keharusan lomba tersebut kita membuka rekening di bank tertentu. Pertama, menjawab soal ini dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi perlombaannya, kemudian yang kedua adalah sisi bank yang disuruh untuk dibuka. Pertama adalah sisi perlombaannya. Saya ingin bahas dulu dari sisi perlombaannya. Kalau sisi perlombaannya adalah perlombaan yang boleh mengambil hadiah, maka secara asal boleh kita ikut perlombaan yang mengambil hadiah. Ini poin pertamanya. Karena Nabi SAW mengatakan la sabaqa ila fi huffin aw hafin aw naqslin. Kata Nabi, tidak ada perlombaan kecuali pada pacuan kuda, pacuan unta atau memanah. Maka maksudnya adalah tidak ada perlombaan yang mengambil hadiah kecuali pada perlombaan ini, dan dikiaskan pada perlombaan ini lomba yang berkaitan dengan syariat. Maka berdasarkan ini tidak ada perlombaan yang boleh mengambil hadiah. Maka kalau perlombaannya dari cabang perlombaan seperti menghafal Quran, menghafal hadis dan semisalnya yang berkaitan dengan unsur agama, maka ini tidak mengapa mengambil hadiah. Kemudian yang kedua adalah dari syarat tadi yang ditentukan, harus membuka satu rekening di bank tertentu. Maka bank yang dimaksudkan bank apa? Apakah bank tersebut bank konvensional atau ke bank tersebut bank yang betul-betul syar'i? Kalau seandainya banknya adalah bank konvensional yang bermuamalah secara riba, maka kita tidak boleh, ya, karena para ulama tidak membolehkan membuka rekening atau di bank yang bermuamalah secara riba, ya, kecuali pada kondisi-kondisi hajah, ya, kondisi hajah tertentu. Adapun semacam ini bukan hajah tertentu, maka seseorang bukan sesuatu yang darurat, dia ikut perlombaan, sehingga kalau disyaratkan di bank tertentu maka itu tidak boleh, ya, karena itu bukan suatu yang darurat, bukan hajat yang dibutuhkan, ya, karena perlombaan itu sifatnya adalah sesuatu yang seseorang tidak ikut pun juga tidak ada masalah. Maka kalau banknya tadi yang disuruh dibuka adalah bank yang bermuamalah secara riba, maka tentu tidak boleh kita ikut perlombaan semacam ini. Tapi kalau yang dimaksudkan banknya adalah bank yang syar'i, betul-betul bermuamalah secara syar'i misalnya, dan saya tidak tahu ya apakah ada di Indonesia atau tidak, tapi yang jelas kalau seandainya banknya betul-betul syar'i secara syariat misalnya, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, kalau banknya betul-betul syar'i, maka tapi perlu diperhatikan lagi apakah bank itu bermuamalah secara syar'i atau tidak. Kalau banknya betul-betul bermuamalah secara syar'i, maka tidak ada masalah. Maka kalau dua ini terpenuhi, jenis perlombaannya betul, kemudian yang kedua adalah banknya betul-betul syar'i, maka tidak ada masalah. Tapi kalau selain itu maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi Umu Yodi yang dari Riau yang baru saja bertanya. Baik Ustaz, kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama Ustadz berkaitan dengan wudhu. Apakah disunahkan kita
selalu dalam keadaan berwudu gitu Ustaz. Nah, kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan sujud sahwi Ustaz. Nah, pada sujud sahwi itu kan 2 kali sujud, di antara sujud itu kan ada duduk. Nah, pada saat duduk itu, apakah kita membaca zikir duduk di antara 2 sujud? Lalu pada saat sujud itu juga, selain kita membaca zikir yang sebagaimana sujud yang biasanya, apakah bisa dilengkapi ditambahkan dengan doa Ustadz? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah apakah disunnahkan seseorang itu harus senantiasa dalam kondisi wudu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya kalau seandainya seseorang tersebut ya dia sholat, kemudian dia berwudu, kemudian setelah itu dia batal dan ingin sholat kembali, maka disunahkan berwudu. Yang kedua, disunahkan juga berwudu itu adalah di saat seseorang tersebut dia berwudu untuk sholat zuhur misalnya, kemudian wudunya tidak batal. Kemudian setelah itu ya dia ingin sholat asar, maka disunahkan dia berwudu kembali. Maka inilah kondisi yang disuruh oleh para ulama, sunnahnya seseorang berwudu atau tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Adapun kalau seandainya dia berwudu agar tidak batal, dia berwudu terus agar tidak batal, maka ini sebenarnya tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi untuk menetapkan itu sunnah, maka itu butuh dalil. Jadi para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan seseorang itu disuruh untuk memperbarui wudunya. Pertama, ketika dia ingin sholat, ya dia disuruh berwudu walaupun sudah ada wudu sebelumnya. Yang kedua adalah dia batal wudunya, kemudian dia ingin melaksanakan salat, maka disuruh dia untuk berwudu. Maka ini kondisi disunahkan untuk memperbaiki wudu. Adapun seseorang tidak untuk salat, tetapi dia ingin tidak batal saja, batal dia wudu, batal dia wudu, padahal tidak ada waktu salat di saat itu, maka ini tidak ada masalah, tidak mengapa. Tetapi untuk mengatakan itu sunnah, maka itu butuh dalil. Maka itu butuh dalil semacam itu. Kemudian yang kedua tentang masalah apakah ada bacaan ketika duduk di antara 2 sujud sahwi. Maka ketika duduk di antara sujud sahwi tersebut, bacaannya seperti bacaan di waktu duduk di dalam salat. Kita membacanya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh tidak kita menambahkan doa lebih dari itu? Maka di sini kembali pada masalah khilaf di kalangan para ulama, doa duduk di antara salat, apakah boleh ditambahkan? Sebagian ahlu ilm boleh menambahkan. Kata mereka karena tidak ada hadis yang sahih, sehingga mereka mengatakan boleh dinambahkan doa di antara duduk di antara salat. Sebagian lagi mengatakan tidak. Dia mengkhususkan seperti bagaimana dibaca oleh Nabi dengan mengucapkan Rabbighfir, Rabbighfir. Maka ini kembali kepada permasalahan itu sebetulnya. Ya, apakah boleh dia nambah, itu kembali bagi orang yang menganggap hadisnya lemah, hadis duduk dan kedua sujud, maka dia otomatis akan mengatakan boleh. Yang penting di situ ada ampunan, ya, meminta ampunan kepada Allah. Tapi bagi yang menghasankan Rabbighfirli, maka ahlu ilmu mengatakan tidak boleh ditambah. Sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Ya, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi Bapak Saleh Haji yang baru saja bertanya. Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustadz. Kali ini dari Ibu Yanti dari Sumatera Barat, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang zikir duduk di antara 2 sujud. Itu kan ada 2 lafaz Ustadz. Yang pertama Rabbighfirli, apakah afdalnya 1 kali atau 2 kali Ustadz? Terus yang keduanya Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Apakah benar seperti itu lafaznya Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang doa di antara dua sujud ya. Terjadi emang khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala ya tentang doa di antara dua sujud ini. Para ulama rahimallahu taala sebagian ahlul ilm melemahkan doa di antara dua sujud ini. Mutlaqan di antaranya adalah Imam Ahmad, disebutkan kepada Imam Ahmad ya. Sebagian ulama mensahihkan dua hadis ya. Di antaranya adalah doa Rabbighfirli diulang dua kali. Sebagian lagi mensahihkan juga lafaz Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Maka hadis ini juga hadis yang dijadikan khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Tetapi saya melihat wallahu a'lam hadis yang paling bagus dalam masalah ini adalah hadis Rabbighfirli. Saya melihat hadis yang paling bagus dalam periwayatannya dan jalur periwayatannya adalah Rabbighfirli, dan ini ijtihad. Karena hadis ini sekali lagi saya katakan hadis ini mahal ijtihad. Dan saya melihat jalur periwayatan yang paling bagus di antara semua doa di antara dua sujud adalah hadis yang mengucapkan Rabbighfirli, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi Ibu Yanti yang baru saja bertanya. Baik Ustadz, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk melalui website Ustadz. Sambil menunggu penelpon selanjutnya, yang dimana pertanyaan datang dari saudara Beni Sastrawijaya dari Bengkulu. Assalamualaikum Ustadz, Ana bekerja di sebuah PT dan di setiap hari Jumat, azan Jumat diterlambatkan lebih dari 30 menit dari waktu aslinya. Misal zuhur pukul 12.20 dan azan Jumat bakal di pukul 12.50. Alasannya karena kami di PT ini baru bisa pulang kerja pukul 12. Jadi ijtihad dari PT agar semua orang bersiap-siap. Mereka memundurkan jam azannya. Ana mau Jumatan di masjid lain, akan tetapi jaraknya sangat jauh. Bagaimana hukumnya? Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kalau azannya dimundurkan Jumatan, maka tidak mengapa insyaallah. Ya, karena untuk seseorang memundurkan azan ya sebetulnya tidak mengapa, tapi ya afdalnya ya seseorang hendaknya dia mengumandangkan azan pada waktunya. Tapi yang jadi masalah Jumat itu harus butuh khatib. Kalau khatibnya tidak ada kecuali di jam itu, maka ya karena komandang azan Jumat itu ketika khatib naik mimbar. Ini yang jadi masalah di sini. Ketika khatibnya tidak ada, maka konsekuensinya azan itu dimundurkan. Maka saran saya kalau bisa sesuai tepat waktu itu yang terbaik. Ya, sesuai tepat waktu itu yang terbaik. Kalau seandainya tidak bisa karena berkaitan dengan khatib dan misalnya akhirnya dia undurkan, maka insya Allah kita mengharap kepada Allah ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Maka hendaknya manajemen mengatur ulang masalah ini. Ya. Karena azan Jumat itu berkaitan dengan khatib. Kalau khatibnya datang di waktu azan, maka dikumandangkan azan. Kalau khatibnya datang terlambat, maka ya tidak ada masalah, diakhirkan azannya. Ya. Maka pertama ya di PT itu berusaha untuk tepat waktu ya. Tapi kalau seandainya kondisinya demikian tadi, maka insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi saudara Beni Sastra dari Bengkulu. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut dari website. Pertanyaan ini sudah masuk dari website. Yang dimana pertanyaan datang dari saudara Liana dari Kediri, Jawa Timur. Apabila seorang ayah tidak menjaga dirinya dari najis, suka buang air kecil sembarangan, tetapi beliau tetap menjaga sholat, apakah tetap bisa menjadi wali, sementara syarat wali harus muslim dan muslim harus sholat? Apakah pernikahan itu nanti sah menurut agama ataukah perlu mengajukan isbat nikah ke PA atau minta wali hakim dari KUA untuk menghilangkan segera keraguan terkait sah atau tidaknya pernikahan tersebut? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Bisa diulang sedikit lagi pertanyaannya, tadi di awal saya agak kurang jelas. Pertanyaan, apabila seorang ayah tidak menjaga dirinya dari najis, suka buang air kecil sembarangan, tapi beliau tetap menjaga sholat,
apakah tetap bisa menjadi wali sementara syarat wali harus muslim dan muslim itu harus sholat? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bisa, tentunya bisa. Ya, karena beliau ada seorang muslim, walaupun tadi permasalahannya beliau buang sembarangan, tidak menjaga najis, ya, tetapi kita tidak tahu apakah dia terkena najis atau tidak. Ya, walaupun mungkin menurut Anda kena najis atau yang penting dia salat. Ya, selama dia salat, ya, walaupun di sini kita katakan ada taksir dari beliau, ya, bosnya tidak bersih-bersih, ya. Maka yang jelas kalau ditanyakan apakah dia bisa jadi wali nikah, iya, beliau jadi wali nikah. Ya, tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ya, seseorang tidak dikeluarkan dari Islam akibat masalah dia terkena najis ketika salat. Ya, orang itu tidak dikeluarkan dari Islam karena masalah demikian. Ya, maka kalau ditanyakan sah jadi wali nikahnya, sah jawabannya. Sah beliau jadi wali nikah, ya. Walaupun mungkin tadi ada permasalahan terhadap masalah najisnya tadi, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi pemahaman baru bagi saudari Liana di Kediri, Jawa Timur. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana datang dari saudari Lina dari Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah 1 bulan sakit gatal seperti tampe. Kalau mandi atau kena air akan kambuh dan rasanya seperti ditusuk jarum katanya. Lalu ibu saya berada di posisi punya anak kecil yang masih mengompol, jadi setiap harinya terkena hadas air kencing dari adik saya. Pertanyaannya, bagaimanakah menghilangkan hadasnya? Karena ketika mau sholat kan harus suci dari hadas sedangkan dia tidak bisa kena air dulu. Bagaimana agar sholatnya sah? Jazakumullahu khairan. Ini ibunya ya, dia menanyakan ibunya ya. Ibunya yang kena terkena air. Iya betul Ustaz. Taib. Jazakumullah khair, jazakillah khairan. Kalau ibunya tidak bisa terkena air karena kencing nantinya kalau terkena air atau seperti kesakitan dia terkena air, maka bisa dia ganti dengan tayamum. Alhamdulillah ya. Orang kalau tidak bisa menggunakan air, kalau dia menggunakan air malah keluar kencingnya atau malah kesakitan yang menggunakan air, maka bisa dia ganti dengan tayamum. Cukup ditayamumi, maka dia salat dalam kondisi bertayamum, semacam itu. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi saudara Lina di Bogor. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan terakhir melalui telepon pada pagi hari ini Ustaz. Kali ini ada Ibu Lisda dari Aceh. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, di rumah saya itu kan Ustadz mengajarkan anak-anak untuk bimbingan belajar, biasanya dari setelah maghrib sampai ke jam 9 malam Ustadz, itu kan pelajaran umum. Kemudian yang ingin saya tanyakan, yang saya tahu dari hadis yang tidak terputus itu setelah kita meninggal kan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Apakah jika saya mengajarkan anak-anak tersebut pelajaran umum, pelajaran sekolah, apakah itu termasuk ilmu yang bermanfaat? Kemudian satu lagi, untuk membaca Al-Quran Ustadz, insya Allah saya bisa. Cuman untuk tajwidnya, saya pun masih harus belajar ke Ustadz yang lain. Apakah saya boleh menghafalkan surah-surah pendek untuk anak-anak tersebut? Jika lafaz saya untuk membaca surah pendek itu mungkin tidak sesuai dengan tajwid. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama beliau menanyakan apakah kita mengajarkan ilmu umum itu termasuk amal jariah. Maka yang dimaksudkan ilmu bermanfaat di sini ada ilmu agama. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama. Setiap ilmu yang disebutkan di dalam hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quran, Allah menyebut ahlul ilm, ini maksudnya adalah ilmu agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah ilmu umum tidak bisa masuk? Ilmu umum itu bisa ya dia menjadi bermanfaat ketika ya ilmu tersebut diniatkan untuk kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin. Misalnya Anda mengajarkan ilmu ini agar nanti misalnya ilmu kedokteran misalnya Anda ajarkan, agar Anda berharap dengan ilmu tersebut muncul dokter muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang bisa berkhidmat untuk kaum muslimin. Maka di sisi ini dia bermanfaat, di sisi ini dia dapat pahala di sisi niatnya. Ya, di sisi niatnya. Adapun yang saya ngajarkan matematika, Ustaz. Apakah bermanfaat? Bisa jadi ilmu itu bermanfaat karena dibutuhkan dalam ilmu faraid misalnya, sehingga dia bisa faraid akibat matematika yang Anda ajarkan. Maka di sini ya ilmu tersebut menjadi amal jariyah ya akibat Anda mengajarkan. Jadi kadang ada relasinya ilmu umum itu dengan ilmu agama ketika dia dibawa ke agama. Seperti Anda ngajarkan bahasa Indonesia, Anda berharap ketika Anda mengajar bahasa Indonesia, dia nanti kelak jadi seorang dai, menulis tulisan ya agama dengan bahasa Indonesia, ceramah dia bisa menggunakan dengan bahasa yang baik. Maka di sisi ini ilmu tersebut bermanfaat. Anda dapat amal jariah di sisi ini. Karena Anda yang mengajarkan bagaimana dia berbahasa yang baik dan seterusnya. Kemudian dia manfaatkan untuk agama. Jadi ketika ilmu umum itu ya berkaitan dengan agama, dia bermanfaat. Tapi ketika dia murni sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama misalnya, maka di sini kita katakan yang dimaksudkan ilmu bermanfaat di situ adalah ilmu agama. Tapi ketika ilmu umum itu ada relasi dengan ilmu agama seperti tadi, Anda ngajarkan bahasa Indonesia dengan harapan dia nanti besar jadi seorang dai, kemudian dia bisa menulis, mengarang buku, maka di sini Anda dapat pahala. Ya, karena Anda yang mengajarkan. Seperti itu pula tadi dengan ilmu-ilmu yang kita contohkan tadi. Kemudian yang kedua, Pak, boleh saya mengajarkan Al-Qur'an surah-surah pendek yang mana saya tajwidnya tidak betul, tidak bagus misalnya, atau banyak salahnya, banyaklah jalinya. Boleh tidak? Pertama, hendaknya kalau ada di situ guru yang lain yang baik, maka hendaknya guru itulah yang mengajarkan, bukan kita. Jadi kalau seandainya ada guru yang bisa mengajarkan, mentalkinkan surah-surah yang pendek, maka biarkan dia. Karena kalau gurunya mengajarkan sesuatu yang salah, dan itu akan membekas pada anak-anak, Tetapi kalau seandainya tidak ada ustadz yang mengajari, tidak ada yang mengajari anak-anak ini, maka insya Allah dalam kondisi semacam ini tidak mengapa kita mengajar walaupun kita masih ada kesalahan dan kita berusaha untuk belajar. Ya, selama kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau seandainya di tempat Anda tidak ada yang mengajari mereka kecuali Anda. Tapi kalau di situ ada, maka Anda serahkan kepada ahlinya, biarkan dia mengajari. Karena kalau kita yang mentalkinkan nanti akan merusak makhraj, ya akan membekas pada diri anak. Dan itu bahaya ketika anak itu masih kecil. Jadi kalau seandainya ada di tempat Anda, maka biarkan dia mengajar. Kalau tidak ada sama sekali, tidak ada yang mau mengajari kecuali Anda, maka insya Allah biidznillah, selama kesalahannya bukan kesalahan yang fatal, lahnul jali, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Ibu Lisda yang baru saja bertanya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz pada sesi live interaktif kali ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menyapa, bisa berinteraksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan Fatwa TV sekalian. Dan kami mendoakan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan senantiasa memberkahi ilmu-ilmu Ustadz di kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menyaksikan program-program live interaktif kami mulai dari hari Senin hingga Jumat mulai jam 4 sore. Dan jangan lupa saksikan live interaktif mengenal akhlak Rasulullah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala. Sore ini Kamis 14 November 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Anda untuk bahu-membahu mendukung program dakwah kami di Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui rekening yang sudah Anda lihat di layar kaca Anda. Kami mendoakan semoga apa yang Anda keluarkan bisa mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, berakhir pula kegiatan live interaktif kami pada pagi hari ini bersama Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala. Saya selaku moderator mewakili kru yang bertugas dari studio Fatwa TV Jember pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di live interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau kemudian